Baik, nabda ya Ustaz. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mutaqabbalan. Allahumma nafi'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Faj'al kullu umurana sahlan miyassara. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala di awal pertemuan kita pada pagi hari yang mulia ini atas segala nikmat yang Allah berikan, dan di antara nikmat yang tidak bisa diremehkan adalah nikmat meraih hidayah, yaitu dengan menghadiri majelis ilmu, mempelajari bahasa yang paling mulia yaitu bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita ini untuk penyebab ya untuk kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bahasa yang ada di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini sebenarnya adalah bahasa yang sudah sangat tua. Sudah dipakai sejak zaman Nabi Hud alaihi salam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan para nabi yang berbahasa Arab. Beliau pernah bersabda, wa arba'atun minal Arab, ada 4 nabi yang dari Arab, yaitu Hud, kemudian Saleh, kemudian Syuaib, kemudian Nabi Yuka ya Abadzar. Ya, padahal Nabi Hud alaihi salam itu hidup sekian abad sebelum Masehi. Maka bahasa Arab ini berusia ribuan tahun, namun ia tetap bisa bertahan dan bisa dipelajari dengan mudah. Dan sumbernya sangat melimpah dan penuturnya juga masih sangat banyak. Oleh karena itu pada tahun 2019 ya, UNESCO menginformasikan ya, saat ini ada 6.000 bahasa di dunia. Sebanyak lebih dari sekitar 200 bahasa telah punah dalam 3 generasi terakhir ini. Ya, akan tetapi bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling bertahan ya, di muka bumi ini. Maka ini adalah keistimewaan dari bahasa Arab, bahwa bahasa Arab kata Allah Subhanahu wa taala bilisanin arabiyyin mubin, bahwa Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab yang sangat jelas dan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau kita belajar bahasa Arab berarti nggak belajar agama. Oh enggak. Kata para ulama bahwa belajar bahasa Arab itu bagian dari belajar ilmu agama. Oleh karena itu, kenapa Umar bin Khattab memberikan motivasi kepada kita semua, ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena dia bagian dari agama kalian. Baik, semoga pembukaan pada pagi hari ini menjadi motivasi kita untuk terus semangat dalam mempelajari bahasa yang mulia ini dan dijadikan ini sebagai penyebab kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pembahasan i'rab dan bina. Nah, baik. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang i'rab wal bina. Apa itu i'rab dan apa itu bina. Baik. Pembahasan kali ini adalah kita lebih fokus pada isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Ya, dan saya memberikan anjuran untuk jamaah sekalian untuk bisa melihat video-video sebelumnya di YouTube Ashabul Hijrah di episode-episode sebelumnya agar berkesinambungan dan tidak tertinggal materi yang kami sampaikan. Kalau kemarin kita berbicara isim ditinjau dari jumlahnya, itu ada mufrad, ada musanna, ada jamak ya. Dan kesempatan kali ini adalah isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Bahwa dibagi berapa isim itu yang berubah di harokat akhirnya. Baik, kalau yang sudah punya bukunya bisa sambil dibuka di halaman berapa ini? 17 ya. Halaman 11 ya. Halaman 11. Yaitu al-i'rab wal bina. Nah,
Yang pertama, i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan harokat terakhir sebuah kata yang disebabkan masuknya amil. Ya, yang disebabkan apa? Masuknya amil. Bahwa i'rab ini kondisi di mana dia itu akan berubah harokat akhirnya. Dan berubah harokat akhirnya itu bukan tanpa sebab. Tetapi ada sebab yang nanti kita akan pelajari ya setelah ini, apa saja penyebab-penyebab yang ada. Apa saja penyebab-penyebab yang ada. Baik. Maka yang pertama i'rab ini adalah bagaimana harokat akhir dalam sebuah kata itu berubah disebabkan karena amil, hal-hal yang bisa membuat dia berubah. Baik. Di sini kita bisa beranjak pada kitab ya, beranjak pada kitab. Bahwasannya ya di sini dikatakan al-i'rab wa taghyiru awakhiril kalim bisa babi dukhulil amil. Bahwa berubahnya harokat terakhir itu disebabkan karena masuknya amil. Jadi contohnya hadza talibun ya, hadza talibun. Ya, ini pelajar. Ya, ini menunjukkan kondisi awal yang mana dia tidak ada amil sama sekali. Ketika beranjak di baris berikutnya atau di sebelahnya ini ro'a itu taliban ya, ro'a itu taliban, yaitu aku telah melihat seorang pelajar. Di sini dia menjadi mubtada khobar, di sini dia menjadi maf'ulun bi, menjadi objek. Sehingga harakat terakhirnya berubah menjadi fathatain. Begitupun juga dengan ini marartu bitalibin ya, marartu bitalibin, yaitu aku telah melewati seorang pelajar. Di sini ada harful jar yaitu bi ya, bi di sini sehingga dia menjadi kasrah. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab, yaitu kondisi berubahnya harokat akhir dalam sebuah kata. Ya. Adapun bina, yang kedua, ya, adapun bina adalah keadaan tetap, di mana tetapnya harokat terakhir dalam satu keadaan. Nanti apapun kondisinya, dia akan tetap seperti itu, tidak akan berubah. Berbeda dengan i'rab tadi. Ya, kalau i'rab dia bisa berubah harokat akhirnya, dan kalau bina ya dia bisa dia tidak bisa berubah apapun kondisinya, tidak bisa apa? Tidak bisa berubah. Baik. Di sini kita dikasih contoh ya, ada huwa, ada anta, ada nahnu, ada ana, ada hadihi ya. Kata-kata ini tidak akan berubah harokat akhirnya sampai hari kiamat. Ya, itulah bina. Jadi sangat mudah sekali. Ya, saya rasa sangat mudah sekali, dan insya Allah nanti kan kita bahas contoh-contoh yang bina ini nanti. Nah, ini adalah kata ganti huwa, artinya dia, anta, kamu, nahnu, kami, ana, saya, dan hadihi ini. Baik. Kemudian kita beranjak kepada pembagian keadaan i'rab. Nah, pembagian keadaan i'rab. Bahwa i'rab ini dibagi menjadi 4. Baik, kita lanjutkan. Baik, jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan i'rab yakni keadaan berubahnya ya, keadaan berubahnya harokat terakhir dalam sebuah kata. Yang pertama adalah raf'un, di mana harokat akhir itu berakhiran dengan harokat dhammah atau dhammatain. Kemudian yang kedua adalah nasbun,
yaitu di mana harokat akhirnya adalah fathah atau fathatain. Ya. Yang ketiga adalah harokat akhirnya yaitu khafdun, yaitu kasro atau kasrotain. Dan yang keempat adalah jazmun, yaitu harokat akhirnya sukun. Ya, harokat akhirnya apa? Sukun. Nah, inilah 4 harokat yang tidak akan keluar dalam pembahasan bahasa Arab. Ya, semuanya akan berkecimpung di 4 harokat ini. Namun yang perlu kita catat yang di bawah ini, ya, jamaah bisa diperhatikan yang di bawah ini perlu panjenengan catat semua bahwa ada perbedaan pada isim dan pada fiil. Ya. Pada isim itu berlaku 3 harokat saja di harokat akhirnya ya. Yang pertama itu raf'un, yaitu dzumma atau dzummat. Yang pertama itu. Yang kedua adalah nasbun, yaitu fathah atau fathatain. Dan yang ketiga adalah khafdun, kasrah atau kasratain. Ya, berbeda dengan fi'il, yaitu kata kerja, yang berlaku pada harokat terakhirnya itu ada 3. Yang pertama raf'un, dhamma-dhammatain. Yang pertama. Yang kedua adalah nasbun, fathah-fathatain, harokat terakhirnya. Dan yang ketiga adalah jazmun, yaitu sukun. Nah, jadi perbedaannya kalau isim itu ada khafdunnya, nggak ada jazmnya, nggak ada sukunnya. Kalau fi'il ada jazmunnya, ada sukunnya, tapi nggak ada khafdunnya. Nah, ini kaidah dasar yang harus dipahami sejak awal. Sehingga nanti kita tidak akan salah dalam memberikan harokat akhir pada sebuah kata. Ya, entah itu isim, yaitu kata benda, nama orang, profesi, dan yang lainnya. Entah itu fi'il, itu kata kerja. Jangan sampai nanti kita membaca kata kerja, ya, misalnya harusnya yaf'alu, di kita baca yaf'ali, gitu kan. Nah, itu aneh. Itu sangat aneh. Kenapa? Karena kaedahnya di dalam fi'il, di dalam kata kerja, tidak ada harokat akhirnya itu apa? Kasroh. Nggak ada. Ya, kalau ada orang baca kata kerja itu kemudian harokat akhirnya dikasih kasroh, ya berarti mungkin beliau belum belajar bahasa Arab secara maksimal gitu kan. Begitupun juga di dalam isim, ya tidak ada isim yang disukun. Ya, isim itu cuma 3 harokat terakhirnya ya. Kalau enggak duma-dumaten, kalau enggak fathah-fathaten, kalau enggak khafdun kasroh-kasroten. Kalau ada orang baca kata benda atau profesi kok disukun harokat akhirnya, ya berarti belajar bahasa Arabnya belum maksimal. Nah, inilah kaidah dasar yang harus diperhatikan ya, sehingga kita tidak salah dalam nanti membaca bahasa Arab yang ada di hadapan kita. Saya rasa ini sangat mudah sekali, perlu latihan terus-menerus. Nah, ini adalah terjemahan. Jadi PPT yang saya buat atau PDF yang saya buat ini adalah terjemahan dari apa yang ada dalam kitab. Nah, di sini diterangkan di sini ya, pembagian i'rab ada 4. Raf'un, ya, baitun rajulun kitabun, ada nasbun, baitan rajulan kitaban, ada khafdun, baitin rajulin kitabin, ada jazmun. Nah, langsung berubah toh. Nah, lam yaktub, bukan isim lagi tapi fi'il. Yaskut, la tajlis, ya. Itu tadi catatan yang saya kasih di sini. Falil asma min dzalika, dan termasuk dari isim adalah ar-raf'u wan nasbu wal khafdhu, ya, wala jazma fiha. Nah, termasuk isim adalah rafa, nasab dan khafdhu kasrah, dan tidak ada sukun. Walil af'al, adapun untuk kata kerja itu ada raf'u, nasbu, jazmun wala khafdhu fiha. Ya, yaitu rafa, nasab dan jazm dan tidak ada kasrah. Nah, jadi yang di bawah ini usahakan bisa dihafalkan dan dipahami dengan baik agar kita tidak salah dalam memberikan harokat terakhir pada sebuah kata. Baik. Dan ini nanti akan dipakai terus ya istilah-istilah ini. Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun, apalagi ketika i'rab. Misalnya fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamati rafi'i dhammah dan sebagainya. Kalau kita sudah naik level, kata-kata ini pasti akan terus dipakai dalam ilmu nahwu ya. Maka yang dasar ini
harus kita pahami dengan baik. Nah, kita lanjutkan. Terakhir dalam pembahasan i'rab dan bina ya. Jadi tadi insya Allah hanya ada beberapa saja. Ini yang terakhir sebelum kita beranjak pada nanti macam-macam i'rab. Nah, pembagian i'rab dalam perubahan kata yang harus kita pahami nanti ada dibagi dua para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perubahan harokat. Ya. Yang pertama perubahan harokat, yang kedua adalah perubahan huruf. Ya. Jadi yang pertama adalah perubahan harokat, yang kedua adalah perubahan huruf. Jadi nanti aplikasinya di dalam bahasa Arab itu bukan hanya harokatnya saja yang berubah. Ya, bukan hanya harokatnya saja yang berubah, tetapi hurufnya pun juga bisa berubah. Gitu. Dan ini harus kita catat. Perubahan harokat itu terjadi hanya pada isim mufrad yang tunggal. Kemudian jamak taksir, jamak yang tidak beraturan kemarin, dan jamak mu'annas salim, jamak yang menunjukkan perempuan yang berakal. Ya. Nah, jadi harokat itu bisa berubah hanya pada 3 jenis kata ini. Paham? Adapun perubahan huruf itu juga berlaku pada 3 kata yang setelahnya. Yang pertama adalah isim musanna, yang kedua adalah jamak mudzakkar salim, dan yang ketiga adalah asmaul khamsah, itu isim yang 5. Baik, sampai sini bisa dipahami dengan baik ya para jemaah. Semoga mudah ya, karena ini sangat mudah sekali. Jadi sekali lagi perubahan harokat itu terjadi pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Adapun perubahan huruf itu ada di isim musanna, jamak mudzakkar salim dan isim yang 5. Yuk kita aplikasikan, kita buka halaman di buku di halaman 13. Nah, saya harap tadi panjenengan semua sudah mencatat ini atau minimal men-screenshot lah ya. Kita buktikan ya bahwa perubahan harokat itu terjadi di isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim, dan perubahan huruf itu ada di isim musanna, ada di jamak mudzakkar salim, dan ada di isim yang 5. Sekarang kita coba cek dan recheck dari kaidah yang telah ditetapkan dalam ilmu nahwu. Nah, di sini ada al-asma al-mu'rabat wa alamat i'rabiha. Jadi di sini adalah bagan isim-isim yang berubah harokat terakhirnya. Dan alamatnya apa? Alamatnya itu adalah maksudnya pakai apa di akhirnya. Baik, yang pertama ada isim mufrad di sini ya. Ada isim mufrad. Tadi isim mufrad itu masuk dalam kelompok perubahan harokat ya. Bukan perubahan huruf. Kita cek di sini. Di sini ada waladun. Ya, ada waladun. Ketika dia marfu, ketika dia dalam kondisi marfu, ya, maka alamatnya adalah apa? Dhammah. Alamatnya dhammah. Berarti perubahannya ya ada di harokat. Ketika dia dalam kondisi mansub, kita lihat di sini, ya, dia menjadi waladan. Ya. Ternyata alamat dari kata ini adalah fathah. Ya, maka dia masuk di mana? Perubahan harokat. Kita hurufnya nggak ada yang berubah sama sekali kan? Dan ketika dia dalam kondisi majrur, kemasukan amil atau awamil yang membuat dia kasroh, maka di sini alamatnya apa? Kasroh. Nah, berarti benar ya. Berarti benar, udah fix. Bahwa isim mufrad itu perubahannya ada di harokat, bukan di huruf. Nah, sekarang yang kedua, yaitu isim musanna. Tadi dalam slide ini, ya, isim musanna itu masuk di perubahan huruf ya. Kita buktikan di sini. Baik. Di sini kita lihat ketika dalam kondisi marfu dia waladani. Waladani. Pakai apa? Pakai alif. Dalam kondisi marfu. Ketika dia dalam kondisi mansub ternyata berubah menjadi waladaini. Waladaini. Yang berubah para jamaah?
Ya, benar. Yang berubah adalah huruf. Yang awalnya alif menjadi apa? Ya. Nah, kan? Maka benarlah bahwa musanna itu masuk dalam kelompok yang perubahannya di mana? Di huruf, bukan di harokat. Ya. Begitupun juga majrurnya sama, yaitu perubahannya ada di huruf ya-nya. Walada ini. Nah, berarti sudah benar ya. Perubahan huruf ini yang pertama dari si musanna. Sekarang kita lanjut. Di sini jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tadi masuk kelompok di mana? Mudzakkar salim ya, di perubahan huruf ya. Kita lihat di sini. Muslimuna dalam kondisi marfu dia muslimunya. Muslimuna. Alamatnya apa? Al-wawu. Ya. Dan ketika dia beranjak pada kondisi mansub yang dia harus dalam kondisi mansub fathah ya, maka ternyata dia berubah menjadi menggunakan ya setelah wawu jadi ya. Ini perubahan huruf berarti bukan perubahan harokat. Begitupun juga sama ketika dia dalam kondisi apa? Majrur. Maka benarlah jamak mudzakkar salim masuk dalam kategori perubahan huruf bukan perubahan harokat. Nah, kemudian selanjutnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim tadi masuk dalam kelompok perubahan harokat. Kita perhatikan di sini. Dalam kondisi marfu, jamak muannas salim itu dhammah, ya, dhammah pakai dhammah. Muslimatun. Muslimatun. Gitu kan. Tetapi ketika jamak muannas salim ini dalam kondisi mansub menjadi muslimatin. Begitupun juga dengan majrur muslimatin. Berarti benar atau salah? Benar bahwa jamak muannas salim masuk dalam kategori apa? Perubahan harokat. Hurufnya nggak ada yang berubah, nggak ada kan? Semuanya sama. Apa yang berubah? Harokatnya. Yang awalnya dalam kondisi marfu pakai dhammah, tetapi ketika dalam kondisi mansub dan majrur dia menggunakan apa? Kasrotain. Yang maka dia masuk dalam kelompok perubahan harokat. Selanjutnya ada jamak taksir. Jamak taksir tadi masuk dalam kelompok apa? Perubahan harokat. Kita lihat di sini. Dalam kondisi marfu dia auladun, dhammah. Tapi ketika dalam kondisi mansub dia menjadi fathah, auladan. Dan ketika dia majrur menjadi apa? Auladin. Nah, maka jamak taksir masuk dalam perubahan harokat. Ya. Dan terakhir di sini asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah tadi masuk dalam apa? Asmaul khamsah perubahan huruf. Ya, perubahan huruf. Ketika dalam kondisi marfu dia menggunakan wawu. Ya, ini di sini wawu. Abuka. Tapi dalam kondisi mansub dia menggunakan alif. Abaka. Dan dalam kondisi majrur dia menggunakan apa? Alya. Abika. Maka benar kan? Yang berubah apa? Harokatnya atau hurufnya? Ya benar. Hurufnya. Bukan harokatnya. Ya, maka inilah penjelasan dari kelompok tadi yaitu perubahan ini ya, perubahan harokat dan perubahan huruf. Nah, ini tolong dihafalkan dan dipahami dengan baik agar tidak tertukar. Ustadz, sisa 2 Ustadz. Ini gimana Ustadz? Ada maksur, ada mangkus. Kenapa kok gak dimasukkan tadi? Iya, karena maksur dan mangkus serta al-ismul ladzi la yansharif ya itu tidak berubah harokatnya, ya kan? Tidak berubah harokat, terkhususnya ini ya, yang ini ya nomor 7 ya, maksur sama mangkus ini nggak berubah harokatnya, tidak berubah harokatnya. Makanya nanti di sini pakai muqaddarah, dianggap di dhamma muqaddarah adalah dianggap dhamma. Jadi di sini adalah al-fata, ya al-fata. Di sini harokatnya tidak menunjukkan dhamma, gitu kan? Tetapi dianggap dhamma muqaddarah. Begitu juga dengan al-fata ketika dalam kondisi mansub, dia nggak berubah. Dia nggak berubah, hurufnya nggak berubah. Ya, makanya dikasih dengan alamatnya apa? Fathah muqaddarah, dianggap fathah gitu kan. Begitu juga dengan kasroh, al-fatah, sama aja, nggak berubah sama sekali. Makanya dikatakan kasratun muqaddarah. Nah, begitu pun juga dengan mangkus sama al-qadi. Bedanya al-mangkus saja ketika dalam kondisi mansub
ya, ya-nya muncul al-qadiyah. Maka alamatnya dikatakan fathatun dhahiratun, fathah yang nampak. Ya, hanya dalam kondisi mansub. Mangkus dalam kondisi apa? Mansub. Ya, adapun al-ismul ladzi la yansharif, ya dia juga tidak berubah hurufnya dan tidak berubah harokatnya, hanya ada perbedaan di majrurnya saja. Yang harusnya normalnya pakai kasrah, dia pakai fathah. Ya, inilah bagian yang harus dilatih terus ya, agar kita nanti bisa maksimal dalam memahami al-asma al-mu'rabat, yaitu isim-isim yang bisa berubah-berubah harokat akhirnya, entah itu dari sisi harokat atau dari sisi hurufnya. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita akan beranjak pada pembahasan yang baru di halaman berikutnya, yaitu isim mabni dan tanda-tandanya. Nah, jadi kalau tadi kita sudah bahas yang mu'rab, yang berubah-ubah, bahkan tadi sudah ada bagannya, dan saya anjurkan untuk jenengan terus memahami dengan baik. Ada grup WhatsApp, kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan di grup WhatsApp gitu kan. Jadi telah selesai pembahasan kita terkait masalah al-asma al-mu'rabat, yaitu isim-isim yang berubah-berubah harokat terakhirnya, ya, atau kondisi akhirnya dari sebuah kata tersebut. Sekarang kita beranjak pada isim mabni dan tanda-tandanya, yaitu isim yang terus bertahan seperti itu sampai hari kiamat, gak akan berubah sama sekali. Ya, baik, isim mabni, ya, ada kata yang huruf atau harokat akhirnya tidak berubah. Meskipun nanti diterpa dengan angin, dengan badai, dengan banjir, dengan gak akan berubah sama sekali sampai hari kiamat. Ya, bahasa nahunya ya dengan amil, suatu kata yang bisa merubah dia, tapi nggak akan berubah. Dia independen, mabni itu independen, nggak akan berubah sama sekali. Itu isim mabni. Ada berapa isim mabni? Ya, ada 5. Yang pertama adalah isim dhamir. Ya, isim dhamir atau kenal dengan kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, ada kata ganti. Kemudian ada isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Ya, kemudian ada isim mausul, yaitu kata sambung. Kemudian ada isim istifham, yaitu kata tanya. Dan ismi syarat, yaitu kata syarat. Ya, soalnya kan setelah ini kan kita jelaskan satu persatu dari bagian-bagian yang ada ini. Jadi isim mabni yang harus kita ketahui itu ada 5. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul. Ya, isim dhamir tadi kata ganti orang, isim isyarah kata tunjuk, isim mausul kata sambung, isim istifham kata tanya, dan isim syarat adalah kata syarat. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Isim dhamir, yaitu kata ganti atau pronoun yang digunakan untuk menunjukkan orang pertama, kedua, dan ketiga. Saya rasa dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris kita sudah memahami ya bahwa ada jenis orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Dalam bahasa Arab juga sama. Ada pembagian itu. Dan itu disebut dengan isim dhamir. Bagaimana bentuknya? Nah, di sini kita lihat isim dhamir. Jadi isim dhamir ada 12 ya, sekitar 12 insya Allah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 atau 13 ya, ada 13. Baik. Yang pertama adalah huwa humahum, yaitu kata ganti orang ketiga kalau tidak salah ya. Karena dia jauh. Dia laki-laki, dia berdua laki-laki, dan mereka laki-laki. Kemudian hiya huma, dia perempuan 1, dia perempuan 2 orang, dan mereka perempuan. Kemudian kata ganti orang kedua yang ada di hadapan kita, yaitu anta, antuma, antum. Ya, anta, kamu laki-laki 1, antuma, kalian berdua ya laki-laki, antum, kalian semua laki-laki. Kemudian di situ saya kurangi 1 ya. Anti antuma kan cukup ya. Anti antuma karena sama pakai antuma sebenarnya. Anti antuma antunna. Yaitu
Anti, kamu perempuan 1. Antuma, kalian perempuan 2. Dan antunna, kalian perempuan 3. Maksudnya kalian jamak. Kemudian ana, kata ganti orang pertama, saya. Dan nahnu, kata ganti orang pertama, yaitu kami atau kita. Inilah macam-macam dhamir ya, yang harus kita pahami dengan baik. Dan insya Allah nanti akan bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Inilah kata ganti atau pronoun dalam bahasa Arab. Saya rasa panjenengan semua sudah familiar dengan kata-kata ini. Selanjutnya yang kedua kita lanjutkan, ada isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata yang menjelaskan sesuatu dengan cara penunjukan, ya, atau bahasa mudanya ya kata tunjuk gitu ya. Kata tunjuk itu isim isyarah. Apa saja isim isyarah? Ya, ada 4. Ya, yang baris pertama dan yang baris kedua ini untuk lil qorib, yang dekat ya. Yang 1 sama 2 ini. Hadza, hadzani, haulai. Ya. Ini untuk laki-laki. Ini 1, ini 2, ini yang dalam bentuk jamak. Untuk yang perempuan yang warna biru, hadihi, hatani, haulai. Ya, ini perempuan 1, hatani ini perempuan 2, haula berarti yang jamak. Adapun 2 yang selanjutnya, yaitu apa ini? Orange gelap dan orange muda. Ini untuk lil ba'id. Ya, kalau tadi lil qorib untuk yang dekat, ini lil ba'id untuk yang apa? Untuk yang jauh. Yang pertama untuk laki-laki ada zalika, zanika, ulaika. Ini bentuk tunggalnya, ini bentuk musanna dan ini bentuk jamaknya. Tilka, ya bentuk tunggalnya untuk perempuan, itu untuk perempuan. Anika, ya dalam bentuk jumlahnya 2, itunya dalam bentuk jumlah 2, dan ulaika, yaitu itunya dalam bentuk jamak. Nah, jadi inilah macam-macam isim isyarah yang semoga nanti kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya dipraktekkan saja para jamaah hadza gitu kan, atau hadhihi, tinggal diperhatikan jenis dari barang atau kata yang kita gunakan termasuk mu'annas atau mudzakkar. Nah, ini macam-macam isyarah. Oke, kita lanjutkan di isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim yang masih samar. Ya. Dan untuk menghilangkan kesamaran serta menyatakan maksudnya membutuhkan sesuatu yang sambung dengannya. Ya, atau kalau bahasa simpelnya ya kata sambung. Saat ini kenapa kok dikatakan isim yang samar? Iya, karena kalau misalnya dia berdiri sendirian itu nggak jelas artinya. Coba apa kata sambung? Misalnya yang. Kita bilang yang. Ya orang nggak akan paham. Yang. Gitu kan. Makanya di sini saya tuliskan definisinya isim yang masih samar. Kalau dia berdiri sendiri, ini nggak jelas maksudnya apa. Dan. Atau misalnya atau. Nah, ini sudah pernah kita bahas sebenarnya dalam pertemuan yang pertama ya. Nah, kapan ini kesamaran bisa hilang? Ketika dia disambungkan dengan 2 kalimat atau 2 kata. Lah, baru dia akan jadi jelas. Misalnya Ahmad wa Hasan. Nah, jelas kan. Kitabun au qalamun. Nah, jadi maknanya menjadi jelas. Itu isim mausul. Dia akan menjadi lebih bermakna, lebih jelas maksudnya kalau disambungkan dengan 2 kata atau 2 kalimat. Masa jenis isim mausul ya ada 2. Sekali lagi untuk mudzakkar dan untuk muannas. Untuk mudzakkar dalam jumlah 1 ada alladzi. Kalau untuk muannas ada allati. Dalam jumlah 2 untuk mudzakkar alladzani, untuk muannas allatani. Dan untuk mudzakkar dalam bentuk jamak ada alladzina, dan untuk muannas allati atau allai. Nah, inilah pembagian isim mausul yang ada di dalam bahasa Arab untuk mudzakkar dan untuk muannas, ditinjau juga dari jumlah yang dipakai ya. Nah, kita lanjutkan yang keempat, yaitu isim istifham, yaitu kata yang digunakan untuk bertanya mengenai suatu hal. Nah, istifham untuk memahamkan. Jadi kata ini dipakai
untuk orang-orang yang ingin paham. Ya, atau bahasa simpelnya ya kata tanya, ya kata pertanyaan. Ada apa saja contohnya? Contohnya di sini misalnya yang pertama ada man, yaitu artinya siapa. Man hadza, siapa ini? Ya, orang kan nggak paham. Ya, maka kalimat tanya siapa ini masuk dalam istifham. Yang kedua ada aina yang artinya di mana, gitu kan? Aina waladun, ya di mana anak kecil itu misalnya. Apa dia kan memahamkan pertanyaan ya, pertanyaan. Kemudian yang ketiga misalnya ada kaifa, yaitu bagaimana ya, kaifa haluk, bagaimana kabarmu, kaifa akhbarakum, bagaimana kabarmu gitu kan. Dan yang keempat ada kam, yaitu berapa, kam syiar, berapa ini harganya gitu kan, dan sebagainya. Ini masih sebagian aja, sebenarnya banyak sekali dari macam-macam isim istifham. Baik. Dan yang terakhir adalah isim syarat, yaitu kata yang memiliki fungsi sebagai penghubung antar dua kalimat. Kalimat pertama itu sebagai syarat, dan kalimat kedua itu sebagai jawabannya. Ya, biar lebih paham kita lanjut ke contohnya. Di sini misalnya isim syarat itu ada man. Ya, man jadda wajada yang sering kita dengar ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya, maka ia akan mendapatkannya. Nah, man di sini adalah isim syarat. Karena yang pertama setelah dia itu adalah syaratnya, yaitu sungguh-sungguh. Dan isim yang kedua adalah jawabu syarat, yaitu jawaban dari saya tersebut, yaitu wajada, dia akan mendapatkannya. Ya, maka man di sini termasuk isim syarat. Nah, maka hati-hati. Ya, man tadi juga ada masuk dalam apa? Istifham kan. Nah, ini kita harus pahami juga. Tergantung konteksnya, dia digunakan untuk apa gitu kan. Ketika dia digunakan untuk isim syarat ya udah, berarti dia masuk dalam kategori isim syarat. Tapi ketika dia digunakan untuk bertanya, maka dia masuk dalam isim istifham. Nah, ini yang harus kita latih terus. Yang kedua adalah ma. Yang kedua adalah ma. Di sini dalam ayat Al-Qur'an ya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah, ya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Nah, jadi di sini dalam ayat Al-Qur'an ma ini sebagai isim syarat, yaitu wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang engkau kerjakan berupa kebaikan ya ya'lamhullah, maka Allah akan apa? Mengetahui, gitu kan. Ini sebuah keimanan yang harus kita tancapkan dalam jiwa kita, bahwa jangan pernah bersedih hati ketika tidak mendapatkan balasan dari apa? Manusia. Kenapa? Kata Allah di sini syaratnya apa? Taf'alu min khairin. Ketika engkau melakukan kebaikan, pasti Allah akan ketahui. Ah, gitu. Jadi nggak ada kebaikan yang Allah nggak ketahui, meskipun manusia tidak menganggap dirimu gitu kan. Tetapi Allah tahu. Allah tahu. Maka ma di sini adalah sebagai isim syarat, yaitu taf'alu min khairin sebagai syaratnya yang engkau kerjakan berupa kebaikan. Kemudian ya'lamullah sebagai jawab syarat, yaitu pasti Allah akan mengetahuinya. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah kalimat mata tajtahid tanjah. Ya. Mata itu juga masuk dalam istifham, kalimat tanya ya. Tapi dalam konteks ini kita gunakan untuk isim syarat. Yaitu mata, kapanpun tajtahid, engkau bersungguh-sungguh, tanjah, maka engkau akan sukses. Ini kaidah umum para jemaah. Ya. Bahwa tajtahid sebagai ismu syarat, kalau kamu sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh, maka jawab syaratnya apa? Tanjah. Kamu akan sukses, kamu akan lulus, kamu akan berhasil gitu kan. Ya, maka mata di sini sebagai isim syarat. Ya. Kalau mata ini lebih ke waktu ya para jamaah, menunjukkan bahwa butuh waktu untuk bersungguh-sungguh itu dan meraih kesuksesan. Adapun kalau man ini kan lebih ke personnya, ke pribadi seseorangnya itu. Nah, bedanya di situ.
Tapi maknanya hampir sama. Man jadda wajada dan mata tajtahid tanjah. Itu contoh yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, ada ainama. Dan ini yang harus kita tancapkan dalam pikiran kita sehingga kita terus berusaha beramal soleh, berusaha di dalam kegiatan yang baik-baik. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ainama takunu yudrikumul maut. Ya. Ainama artinya dimanapun. Ya. Ini sebagai isim syarat. Takunu, ya. Jadi ini sebagai syaratnya. Takunu, dimanapun kalian berada. Ainama takunu, dimanapun kalian berada. Yudrikumul maut. Kematian itu pasti akan menemukan kalian. Ya. Jadi ainama takunu, dimanapun kalian berada. Yudrikumul maut. Kematian akan menemukan kalian. Ya, jadi isim syaratnya mana? Ainama takunu. Jawabu syaratnya mana? Yudrikumul maut. Ya, yudrikumul apa? Maut. Baik. Itu contoh yang keempat. Ini adalah pembahasan tentang isim syarat. Nah, sekarang kita beranjak pada tanda-tanda isim mabni. Ya, tanda-tanda isim mabni. Ini tadi semua kalau di buku sebentar. Kalau di buku itu ada di halaman, saya nggak bisa ngeklik PDF saya ini, mohon maaf. Ada di halaman berikutnya ya, dengan cek saja. Ya, ada di halaman berikutnya. Dan ini contoh-contohnya saya buat sendiri ya. Dalam artian saya ambil dari Al-Quran, dari pepatah Arab, karena di buku nggak ada. Di buku tidak ada contoh-contoh seperti hanya disebutkan kata-katanya saja. Nah, sekarang kita lanjutkan pada tanda-tanda isim mabni ini yang terakhir insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, yaitu apa saja bentuk dari isim mabni, harokat akhirnya itu kayak gimana. Gitu kan. Kalau tadi kan i'rab kan ada 4, ya sama. Mabni juga ada 4, yaitu ada ala dhammi, kemudian alal fathi, alal kasri, dan alal sukun. Alal dhammi yaitu harokat akhirnya selalu dhamma sampai hari kiamat nggak akan berubah. Contohnya nahnu, ya haitsu, itu nggak akan berubah sampai hari kiamat. Harokat akhirnya tetap dhamma. Kemudian yang alal fathi, harokat akhirnya selalu fathah. Aina, ya aina, nggak ada aini gitu, nggak ada kecuali nama orang, itu pun pakai ain gitu kan. Aini atau ainu nggak ada sampai hari kiamat. Aina, di mana tuh bahasa Arabnya aina. Anta juga nggak mungkin jadi anti, karena kalau jadi anti dia akan berubah maknanya gitu kan. Kaifa nggak ada, kaifi, kaifu nggak ada, kaifa sampai hari kiamat kaifa terus. Zalika juga nggak ada, zaliki, zaliku nggak ada, zalika terus sampai hari kiamat. Ini adalah mabni alal fathi. Yang ketiga adalah mabni alal kasri, yaitu harokat akhirnya selalu kasro sampai hari kiamat. Anti, yang nggak ada, antu atau untu nggak ada, anti. Ya, karena kalau berubah dia bisa berubah makna, atau yang kedua nggak ada maknanya sama sekali. Gitu. Hadihi nggak ada, hadihu, hadiha nggak ada, hadi terus. Termasuk haulai. Ya, kalau ada orang baca haulau, wah berarti nggak bisa bahasa Arab. Atau halaah, nggak bisa bahasa Arab berarti dia. Kenapa? Karena haula itu sampai hari kiamat selalu kasro. Nah, ini agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam membaca. Dan ini sangat membantu juga ketika jenengan misalnya menghafal Al-Quran, terus ada ayat haula, ketika jenengan ragu-ragu ini harokatnya apa ya? Ya, ketika jenengan punya ilmu ini, sudah tahu ini harokat yang mabni, yang independen, yang nggak akan berubah sampai hari kiamat, jenengan akan mudah langsung membaca dengan yakin. Oh haulai. Karena haula nggak mungkin nggak mungkin a, tetapi harus i. Nah, itu di antara fungsi belajar bahasa Arab ketika ilmu-ilmu dasar ini bisa kita kuasai. Dan yang terakhir adalah mabni ala sukun, yaitu harokat akhirnya selalu dalam kondisi apa? Sukun. Hum, antum, ya. Kemudian juga apa? Alhamdulillah. Kemudian juga ada ana.
Ya, itu ana kenapa kok sukun Ustaz, kan nggak kelihatan sukunnya, ada di alifnya. Ya, makanya kan kalau bacanya nggak boleh ana, enggak, tapi ana agak panjang. Seperti itu. Nah, itulah contoh mabni ala sukun. Hum, antum, dan ana. Nah, jazakumullah khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya anjurkan sekali lagi untuk sering-sering, kalau mungkin yang ketinggalan menyimak, bisa sering-sering mereplay lagi di channel YouTube Ashabul Hijrah di playlist Bahasa Arab Al-Muyassar. Nah, saya harap itu bisa diulang-ulang terus karena kita hanya sebulan sekali dan pentingnya murojaah. Ya, pumpung masih berapa nih? 5 episode ya. Masih sedikit. Nah, semoga nanti dengan itu Allah Subhanahu wa taala menguatkan ilmu yang ada pada diri kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.